Oh, angel sent from up above. You know you make my world light up. Woo! Oh, makin lari. Duh, ayah nikah lagi. Pusing, pengen curhat. Oh iya, aku kan punya guru ya. Aku datang aja ke rumahnya buat curhat. Udah deh, sana aja. Si Bu. Oh ya, masuk. Silakan duduk. Siapa ya? Nyoman Bu, murid lulusan tahun lalu. Oh, Nyoman. Ya Bu, Gimana kabarnya? kabar saya sedang tidak baik Bu. Lo kenapa? Ada masalah yang mengganggu atau bagaimana, Nyoman? Iya Bu, saya sedang mengalami banyak masalah. Makanya saya memutuskan untuk datang ke sini Bu. Oh gitu, coba sekarang Nyoman ceritakan ke ibu nih apa masalahnya. Tapi Bu, Kenapa? Oh ya, Nyoman sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling individu belum? belum Bu. Belum ya? Iya Bu. Kalau Nyoman belum pernah mengikuti layanan konseling individu sebelumnya, ibu jelaskan sedikit ya. Jadi yang dimaksud dengan layanan konseling individu itu adalah suatu layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling. Nah, layanan ini bermaksud supaya nanti Nyoman atau klien itu bisa menceritakan permasalahannya dengan cara yang tidak ditutup-tutupi. Jadi nanti kita berdua mencari jalan keluarnya dari permasalahan yang Nyoman hadapi sekarang ini. Jadi begitu ya Bu? Iya. Bagaimana? Sekarang Nyoman sudah paham belum apa yang dijelaskan? Sudah Bu, tapi Bu, saya malu soalnya ini masalah keluarga. Nyoman tidak perlu takut. Dalam layanan konseling individu itu, konselor dituntut untuk menjaga kerahasiaan dari kliennya. Jadi Nyoman tenang saja, semua permasalahan yang Nyoman ceritakan ke ibu tidak akan ibu umbar-umbar lagi ke orang lain. Dengan keluarga, orang tua, pacar, dan sebagainya. Rahasia Nyoman dijamin aman sama ibu. Dan nanti pada saat Nyoman menceritakan permasalahan Nyoman, jangan ada permasalahan yang ditutupi. Nyoman harus menceritakannya secara terbuka supaya nanti kita mudah nih mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang Nyoman hadapi. Oh ya, ibu tanya, tadi Nyoman kesini dipaksa atau karena keinginan sendiri? Terus keinginan sendiri Bu. Udah paham ya dengan yang ibu jelaskan? Sebelum kita lanjut nih, kita sepakati waktu terlebih dahulu supaya permasalahan yang kita bahas nanti tidak melebar kemana-mana. Bagaimana? Ibu biasanya sampai jam berapa misalnya? Ibu misalnya, bagaimana kalau kita mulainya jam 1, nanti kita akhiri jam setengah 3? Ya baiklah Bu. Cukup? Nah, kalau begitu, sekarang Nyoman ceritakan masalahnya ke ibu. Ingat, jangan ada masalah yang ditutup-tutupi. Iya Bu, jadi begini Bu. Saya mempunyai ayah. Ayah saya itu diam-diam sudah menikah lagi dengan teman kerjanya Bu. Dan ibu saya sangat terpukul dengan keadaan tersebut. Walah, jadi ayahmu baru saja menikah. Iya, Dan ibumu serta kamu baru tahu kalau ayahmu itu baru saja menikah. Ya Bu, betul sekali. Saya sangat kasihan melihat ibu saya. Sepertinya ibu saya sangat terpukul, begitu juga dengan saya. Ingin sekali rasanya saya menegur ayah saya Bu, dan berkata kembali pada kami. Tapi saya tidak berani Bu. Sekarang juga saya dan ibu saya ditelantarkan. Sekarang rasanya saya ingin berontak dan keluar dari masalah ini Bu. Masalah saya sangat berat saya alami. Baiklah, kalau begitu masalahmu, ibu memahami. Dan setelah kamu bercerita tadi banyak panjang lebar, sepertinya ibu akan membantu mengentaskan masalahmu menggunakan teknik
assertive training. Teknik apa itu, Bu? Assertive training itu adalah teknik yang biasanya digunakan dalam pendekatan behavioristik. Nah, alasan ibu memilih teknik ini karena ibu melihat kamu sedang merasakan kecemasan yang luar biasa. Bisa mempertahankan hak-hak yang harusnya itu milik kamu, dan kamu juga membiarkan orang lain menindas kehidupanmu. Nah, kamu juga terlihat tidak mampu mengungkapkan apa yang ada dalam perasaanmu. Gunakan teknik ini dalam membantu mengentaskan permasalahanmu supaya kamu itu berani mengungkapkan perasaanmu. Tetapi ketika kamu mengungkapkan perasaanmu itu masih dalam batas atau kaidah-kaidah norma yang berlaku di dalam kehidupan. Jadi begitu, Bu. Iya. Jadi teknik ini dapat melatih saya berpendapat sesuai yang saya inginkan. Iya, jadi teknik ini bisa membantu kamu untuk belajar mengungkapkan apa yang seharusnya kamu ungkapkan atau yang sedang kamu rasakan. Kan Nyoman sudah menceritakan masalahnya ke ibu ya, dan Nyoman juga sudah tahu nih bahwasanya dalam mengentaskan permasalahan ini kita akan menggunakan teknik assertive training. Nah, ibu ingin tahu nih sekarang sebenarnya apa sih yang Nyoman rasakan atau apa yang ingin Nyoman ungkapkan dengan ayah Nyoman sekarang? Saya ingin ayah saya kembali seperti dulu, Bu. Dan saya ingin ayah saya meninggalkan istri baru tersebut dan kembali kepada kami. Hanya itu saja yang ingin Nyoman katakan ke ayah Nyoman saat ini. Iya, Bu. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya katakan, Bu. Tetapi saya takut karena ayah saya sangat kasar orangnya. Oke, berarti keadaannya sekarang kamu tidak berani ya untuk menceritakan atau mengungkapkan apa yang ingin kamu katakan ke ayahmu karena ayahmu itu orang yang kasar. Bu, saya sangat bingung dan saya sangat takut. Oke, jadi untuk selanjutnya langkah atau hal positif apa nih yang ingin kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu sekarang ini? Jadi saya ingin mengatakan, ayah, kembalilah kepada kami dan tinggalkan istri baru ayah yang sudah merusak keluarga kita. Lalu, ada lagi? Pulang, kita berkumpul lagi seperti dulu. Bagus sekali Nyoman, sepertinya Nyoman sudah memiliki gambaran ya tentang apa yang akan Nyoman lakukan nanti ketika Nyoman bertemu dengan ayah. Kalau begitu, bagaimana kalau kita langsung berlatih asertif saja supaya nanti pada saat Nyoman bertemu dengan ayah, Nyoman bisa mengungkapkan nih apa yang sebenarnya Nyoman ingin katakan atau apa yang sebenarnya ingin Nyoman ungkapkan di depan ayah. Iya, Bu, tapi bagaimana ya, Bu, caranya? Nah, caranya gampang nih. Tadi kan Nyoman sudah bilang ke ibu nih bahwasanya Nyoman ingin ayah pulang dan berkumpul lagi bersama ibu. Nah, sekarang coba Nyoman katakan hal itu, Nyoman ulangi lagi kata-kata itu dengan tegas dan lantang. Ayah, kembali pulang. Tinggalkan dia yang sudah merusak keluarga kita agar kita bisa berkumpul seperti dulu lagi. Dan ayah jangan menjadi orang pengecut. Oke, coba kamu ulang sekali lagi. Ayah, cepat kembali pulang. Tinggalkan orang yang sudah merusak keluarga kita agar kita bisa berkumpul bahagia. Dan ayah jangan menjadi orang pengecut. Jadi itu ya yang ingin kamu katakan nanti di depan ayah. Iya, Bu. Oke, coba Nyoman bayangkan jika di depan Nyoman ada ayah Nyoman, apa yang ingin Nyoman katakan. Nanti Nyoman katakannya dengan tegas dan lantang. Jika di depan saya ada ayah saya akan mengatakan, ayah, cepat pulang, kami rindu. Ayah, cobalah tinggalkan dia yang sudah merusak kebahagiaan keluarga kita. Pulanglah ayah, agar kita bisa berkumpul seperti dulu lagi. Dan ayah, jangan menjadi laki-laki pengecut. Bagus sekali. Jadi nanti itu yang akan Nyoman katakan ya jika Nyoman bertemu dengan ayah. Dan sekarang coba Nyoman katakan kalau Nyoman itu bisa dan Nyoman itu pasti bisa. Iya, Bu. Saya bisa. Baiklah, untuk sejauh ini Bu rasa kamu sudah mengerti ya Iya, Bu. mengenai apa masalah kamu saat ini. Lalu bagaimana kamu mengentaskan permasalahan ini. Dan nanti Ibu minta kamu coba deh latihan di rumah menggunakan teknik asertif ini. Iya, Bu. Tapi misal jika saya ingin mengatakan atau mengungkapkan apa yang saya ingin ungkapkan,
tapi saya lupa atau tidak berani, bagaimana Bu? Nah, kalau bisa nih, pada saat Nyoman ingin mengungkapkan perasaan Nyoman ke ayah Nyoman nih, Nyoman lupa. Nyoman bisa mencatat di buku catatan Nyoman pada saat seperti apa dan situasi yang bagaimana Nyoman lupa ketika ingin mengungkapkan apa yang ingin Nyoman ungkapkan. Oh, seperti di buku catatan ya Bu? Ya, karena Nyoman kan anak cowok nih, jadi di buku catatan, nggak mungkin di buku diary. Kalau buku diary kan untuk anak perempuan ya. Nah, nanti ibu percaya kok Nyoman pasti bisa melakukannya, karena Nyoman ingin keluarga Nyoman kembali utuh dan harmonis lagi kan? Iya Bu. Iya Bu, dan sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan dan saya katakan. Oke, Ibu rasa Nyoman sudah paham ya sampai di sini ya. Dan mengingat jam pertemuan kita juga sudah mau habis, bagaimana kalau pertemuan ini kita akhiri sampai di sini? Iya Bu, saya juga harus pulang. Takut bicarain sama ibu saya. Oh ya Bu, sebelumnya terima kasih ya sudah mau mendengarkan cerita saya. Iya, sama-sama. Dan Ibu yakin kok Nyoman pasti bisa dan mampu untuk menghadapi permasalahan yang sedang Nyoman hadapi saat ini. Dan nanti jika Nyoman ingin cerita lagi atau ada permasalahan yang dirasa belum terselesaikan, Nyoman bisa datang lagi ke rumah Ibu. Iya Bu, kalau begitu saya permisi pulang dulu ya Bu. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Iya Bu. Dah. Cut.